Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3377, 3378, 3379. Dev mengikuti Luosi, berlari bersama monster-monster itu, dan segera berlari dalam jarak yang cukup jauh. Kedua orang itu mengikuti monster-monster ini dari hutan belantara yang tanpa batas itu hingga perbukitan. Tuan Chen, kemana monster-monster ini membawa kita? Saat saya mengambil batu besar itu tadi, batu itu tidak ada di sini. Luosi sedikit takut, jadi dia bertanya pada Dev. Aku tidak tahu, tapi monster-monster ini telah berada di medan perang para dewa dan iblis selama bertahun-tahun. Mereka pasti tahu di mana harta karun itu berada, jadi kita bisa mengikuti mereka. Menurutku monster-monster ini tidak jahat, dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Dev tidak tahu kemana monster-monster ini pergi, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka. Ketika Dev dan Luosi mengikuti monster-monster itu melewati bukit, kilatan cahaya besar segera muncul di depan mereka. Dalam jarak yang lebih dekat, mereka menemukan ada senjata di mana-mana, tetapi banyak senjata yang agak rusak. Lagi pula, telah terjadi perang yang sangat dahsyat antara makhluk abadi atau iblis di sini, senjata yang mereka gunakan pasti rusak. Ini adalah area yang sangat luas, dengan kumpulan senjata yang ditumpuk, ini agak aneh. Senjata-senjata ini sepertinya tidak dijatuhkan, melainkan seperti ada yang sengaja menumpuknya di sini. Semua senjata ini diambil olehku, kata pemimpin monster itu. Ketika Dev mendengarnya, ternyata monster ini yang mengambilnya. Tak heran setelah mereka melangkah ke medan pertempuran para dewa dan iblis, mereka melihat tulang berserakan di tanah, namun tidak ditemukan satupun senjata di tempat itu. Ternyata monster ini yang mengambilnya di tempat ini, namun Dev tidak mengetahui untuk apa monster itu mengambil senjata rusak tersebut. Mungkinkah dia memiliki kebiasaan tersebut? Mengapa kamu mengambil senjata-senjata ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua senjata ini memiliki energi abadi yang tersisa di dalamnya. Yang saya butuhkan adalah energi abadi di dalamnya, kata pemimpin monster itu. Energi abadi? Dev tertegun, dia tidak merasakan keberadaan energi abadi sama sekali. Pemimpin monster itu tidak berbicara, tapi berjalan langsung menuju tumpukan senjata. Dev dan Luosi perlahan mengikutinya. Segera, kedua orang itu sepertinya telah melewati penghalang transparan, dan mereka bahkan melihat riak di kehampaan. Tapi setelah Dev melewati penghalang ini, sejumlah besar energi abadi mengalir ke arahnya. Kali ini, Dev tercengang. Ternyata semua senjata ini mengandung energi abadi, dan energi abadi ini diblokir oleh suatu kekuatan, jadi Dev tidak merasakannya. Tapi sekarang, setelah melewati penghalang, energi abadi yang sangat besar mengalir ke arahnya. Energi abadi yang begitu kuat. Saat Anda mengambil senjata ini, apakah Anda ingin menggunakan energi abadi pada senjata tersebut untuk berkultivasi? Dev bertanya pada pemimpin monster itu. Tapi pemimpin binatang iblis itu menggelengkan kepalanya. Saya berkultivasi dan tidak bisa menggunakan energi abadi dalam senjata rusak ini. Ada banyak rumput abadi di medan perang para dewa dan iblis ini, semuanya sangat subur. Lalu kenapa kamu menumpuk senjata-senjata ini di sini? Dev memandang pemimpin monster itu dengan bingung. Pemimpin monster itu tidak berbicara, tetapi terus bergerak maju, dan Dev serta Luosi mengikutinya lagi. Menginjak senjata di bawah kaki mereka, Dev dan Luosi berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika mereka mencapai tumpukan kecil senjata, pemimpin monster itu dengan lembut memainkannya dengan ekornya yang tebal, dan tumpukan senjata itu langsung tersebar. Tepat setelah senjatanya tersebar, Dev dan Luosi menemukan bahwa di bawah senjata itu, ada telur binatang berwarna-warni yang ditutupi dengan berbagai pola. Ternyata senjata tersebut digunakan untuk mengubur telur binatang itu. Dev melihat telur itu, yang tampak berbeda dari yang diambil oleh Luosi. Apakah telur ini milikmu? Dev bertanya ragu-ragu. Pemimpin monster itu menggelengkan kepalanya. Tidak, jika itu adalah anakku, aku tidak akan menguburnya di bawah senjata ini. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam telur binatang ini, tapi saya tahu bahwa telur binatang ini telah menyerap energi abadi. Untuk menetaskan telur binatang ini, aku mengambil senjata ini dan menggunakan energi abadi dalam senjata untuk membiarkan telur binatang ini menetas. Namun sangat disayangkan setelah ribuan tahun, telur binatang ini sepertinya masih belum ada tanda-tanda menetas, tapi dari kelihatannya, telur binatang ini kemungkinan besar adalah binatang spiritual. Jika itu adalah monster biasa seperti kami, setelah sekian lama terbungkus dalam energi abadi yang begitu kuat, pasti telah menetas sejak lama. Pemimpin monster itu memberikan penjelasan kepada Dev.
Telur binatang spiritual? Dev tiba-tiba terkejut. Harus diketahui bahwa binatang spiritual adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dicari, dan kekuatan binatang spiritual berkali-kali lebih kuat dari monster biasa. Di alam surga, hanya makhluk abadi dengan kekuatan yang cukup yang layak memiliki tunggangan binatang spiritual. Terus kenapa kamu bawa aku ke sini? Dev bertanya, kamu memiliki aura klan binatang dan kekuatan klan naga. Aku ingin kamu menetaskan telur binatang spiritual ini. Jika bisa ditetaskan, makhluk spiritual ini akan lebih baik dari harta apapun di medan perang para dewa dan iblis ini. Kata pemimpin monster itu. Dev memandang pemimpin monster itu dengan tenang, sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu ingin membantuku? Apakah karena kekuatan naga di tubuhku? Tidak, aku tidak membantumu, aku membantu diriku sendiri. Monster itu berhenti dan berkata, medan perang antara dewa dan iblis telah terbuka, dan kehidupan ras kami akan terganggu. Kami pasti akan dibantai suatu saat nanti, dan mereka akan mengambil pil binatang buas kami. Saya hanya berharap ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup, Anda dapat sepenuhnya menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis. Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil. Kami tidak ingin menjadi abadi melalui kultivasi, kami hanya ingin tidak diganggu. Sebenarnya, cukup menyenangkan bisa tinggal di sini selama ribuan tahun. Nada suara pemimpin monster itu sangat tidak berdaya. Tidak banyak orang yang memasuki medan perang para dewa dan iblis sekarang, dan salah satu telur mereka bahkan diambil oleh Luosi. Jika ada terlalu banyak orang, kelompok mereka mungkin akan musnah. Harus diketahui bahwa monster yang hidup di medan perang antara dewa dan iblis tidak memiliki cara untuk naik menuju keabadian, lagi pula, dunia ini diciptakan oleh manusia. Jika monster-monster ini ingin naik ke keabadian, mereka harus menghancurkan medan perang para dewa dan iblis ini, atau makhluk abadi lainnya akan datang, menghancurkan dunia ini, dan melepaskan monster-monster ini. Tapi sekarang sepertinya monster-monster ini tidak ingin pergi dari sini, mereka juga tidak ingin menjadi monster dan abadi selamanya. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Oke, aku berjanji padamu, tapi aku khawatir kekuatanku tidak akan mampu menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis. Dev menyetujui permintaan pemimpin monster itu, tapi dia baru saja melintasi alam kesengsaraan. Tidak akan mudah untuk menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis secara permanen. Selama kamu setuju, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki kekuatan naga di tubuhmu, jadi kamu pasti bisa melakukannya. Pemimpin monster percaya pada Dev karena dia percaya pada kekuatan naga pada Dev. Sebagai seorang binatang monster, monster ini mengetahui kekuatan naga. Saya akan mencoba yang terbaik. Dev mengangguk. Jika ini adalah telur makhluk spiritual, perlakukan dengan baik. Setelah pemimpin monster itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sepertinya monster-monster ini tidak tinggal di sini, mereka hanya membawa Dev dan Luosi ke sini. Tuan Chen, apakah ini benar-benar telur makhluk spiritual? Luosi tidak terlalu mempercayainya, lagi pula, dia belum pernah melihat makhluk spiritual sebelumnya. Itu mungkin saja, di medan perang antara dewa dan iblis ini, pasti akan ada makhluk spiritual yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bukan tidak mungkin telur makhluk spiritual itu akan tertinggal di tempat ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju telur makhluk spiritual, lalu mengulurkan tangan dan mengusapnya. Telur makhluk spiritual sebenarnya memiliki rasa hangat dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Dev benar-benar dapat merasakan adanya gerakan di dalam telur makhluk spiritual itu, tetapi ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya, dia tidak dapat menembusnya sama sekali. Dan saat Dev menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, telur makhluk spiritual sepertinya bereaksi. Garis-garis aneh di atasnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni, dan cahayanya melesat langsung ke langit, mekar seperti kembang api. Dev sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik tangannya dan menatap kosong ke telur makhluk spiritual yang bercahaya warna-warni itu. Cahaya warna-warni itu tampak sangat mempesona di medan perang para dewa dan iblis yang suram ini. Mereka yang memasuki medan perang para dewa dan iblis semuanya melihat cahaya warna-warni ini pada saat ini. Harta karun apa itu? Ki Pejia menggantung di udara, dan di kakinya ada mayat monster, dan di tangannya ada pil binatang berdarah. Saat dia melihat cahaya warna-warni ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta ini, Ki Pejia akan memperjuangkannya tanpa ragu-ragu. Di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, tidak ada belas kasihan, apalagi emosi. Satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan harta yang mereka inginkan. Beberapa orang mulai menuju ke arah cahaya. Pada saat ini, tangan Dev telah meninggalkan telur makhluk spiritual, jadi cahayanya perlahan menghilang. Dev mengerutkan kening, dia tahu bahwa cahaya tadi pasti menarik perhatian orang lain. Dev tidak ingin menarik perhatian siapapun, dia di sini hanya untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Tapi sekarang, dia tidak ingin menarik perhatian dan tidak punya pilihan. Tuan Chen, saya lihat Anda masih memegang telur makhluk spiritual itu. Ayo kita keluar dari sini secepatnya. Seseorang pasti akan segera datang. Luosi melihat sekeliling, lalu berkata pada Dev. Dev mungkin bisa saja pergi dan meninggalkan telur makhluk spiritual,
tetapi bukankah sayang jika dia tidak menyerap dan menggunakan energi abadi yang kuat ini? Setelah merenung sejenak, Dev menunduk dan memilih 4 pedang dari tumpukan senjata, lalu memasukkannya ke 4 sudut masing-masing. Keempat pedang ini semuanya rusak, dan Dev tidak dapat mengontrol sebanyak itu sekarang. Kemudian Dev mulai menggambar formasi di bawah 4 pedang panjang, dan serangkaian grafik formasi misterius digambar oleh Dev. Kemudian Dev menghubungkan grafik-grafik ini bersama-sama. Segera, lingkaran sihir besar digambar oleh Dev sendirian. Luosi memandang Dev dengan kaget, dia benar-benar tidak menyangka Dev bisa menggambarkan formasi sebesar itu. Saat ini, Dev sudah banyak berkeringat, namun dia tetap tidak menyerah dan terus melukis. Setelah susunan terakhir formasi selesai, semburan kabut putih segera muncul dari sekeliling, menutupi Dev dan yang lainnya. Melihat ke bawah dari udara, area ini benar-benar putih, dan tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Selain itu, formasi Dev juga memiliki kemampuan untuk memblokir energi spiritual. Bahkan jika seseorang ingin menggunakan energi spiritual untuk mendeteksinya, tidak ada yang dapat mendeteksinya sama sekali. Nona Luo, tolong bantu saya menjaga tempat ini. Saya akan menyerap energi abadi. Ketika penyerapan selesai, kita akan pergi dari sini. Dev berkata pada Luosi. Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan melindungi Anda sampai mati. Luosi mengangguk, Dev dengan cepat duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan tubuhnya mulai dengan cepat menyerap energi abadi di sekitarnya. Teknik kondensasi hati bekerja dengan cepat, dan Dev mengeluarkan semua potensinya. Dev tidak punya pilihan lain, dia benar-benar tidak rela berpisah dengan energi abadi yang kaya ini. Saat Dev sedang berkultivasi, seorang pria parubaya muncul tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit, seharusnya ada di arah ini. Tidak mungkin salah, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Pria parubaya itu jelas sedang mencari pancaran cahaya warna-warni tadi, ingin melihat harta karun apa yang bisa memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Bersambung.